Oke guys, ketemu lagi sama gue Ridwan Official. Kali ini di video kedua kita masih di segmen lanjutannya kemarin gitu. Kita bahas tentang sosial media lagi, Mas. Udah kenal kan sama Mas Aldo yang ganteng kayak gini? Loh, biar tambah kenal gitu. Ini bahas sosial media atau ke cewek dulu nih? Sosial media dulu. Jadi kita kedua ke cewek gitu. Ada 2 topik. Yang pertama sosial media, dan yang kedua tentang cewek karena dia juga fuckboy gitu. Nah, langsung aja kita langsung masuk ke segmen pertama. Itu gimana sih Mas pendapat Mas Aldo tentang orang lagi nih, orang yang bikin story, katakan bikin story, bikin Insta story, yang maksudnya tuh mengejustifikasi orang, tapi orang itu nggak dicantumin. Misal nih, wah dia apa sih, dia nggak jelas banget sih, gini, nggak lucu, gini. Pasti kehidupan mereka, masalah mereka yang bawa-bawa ke sosial media, tapi tidak mengatasnamakan orangnya. Misal gue jadi penonton otomatis gue nggak tahu di masalahnya apa, gue nggak tahu ada permasalahan apa sama mereka gitu kan, ya kan, pasti gitu. Nah itu gimana pendapatnya? Ya itu berarti kayak pepatah, kayak pepatah, lempar batu sembunyi tangan. Jadi nggak gentle, istilahnya nggak gentle. Kalau lo semua emang benci kepada satu orang, ya udah jelas, nggak cuma bisanya nyinyir doang. Capek dong. Dan banyak sekali nih orang nih kayak gue lah, katakan gue nggak mau ngejudge seorang. Gue pribadi, gue optimis kalau gue nge-live gitu, walaupun gue nggak dilihat story. Maksudnya live gue tuh nggak dilihat, tapi banyak orang yang justifikasi gue, lu semangat ya untuk live-nya walaupun nggak ada yang nonton. Oke. Emang gue optimis untuk ngelanjutin live gue, kegabutan gue gitu. Itu bukan, maksudnya kan itu kan buat mengisi kegabutan gue walaupun nggak ada yang nonton gitu. Itu gimana? Ya itu asasi manusia lagi ya, kembali kepada asasi manusia. Jadi ya biarin lah, suka-suka dia. Kan nggak nyerimpeti hidup lo semua gitu. Nggak ganggu lo makan, nggak ganggu lo semua mandi, nggak ganggu lo semua main game, nggak ganggu kehidupan lo lah, nggak ganggu lo tidur juga. Jadi ya udah, suka-suka dia. Lo kalau nggak mau nonton ya udah, nggak usah nonton. Iya, di skip aja sih. Lo kalau nggak mau lihat Insta story-nya, blok ataupun follow. Mungkin ada yang mau tambahin gitu biar gue gak garing. Oke guys, jadi itu pendapatnya. Mungkin nanti kalian bisa komen di bawah ini apa yang mau ditanyain gitu. Mungkin punya pengalaman yang keren gitu, kita berbagi sharing gitu. Dan kita ke segmen kedua, ini berbahas tentang cewek gitu. Banyak sekali kan yang bang bikin konten prank lagi dong, bang bikin prank tag, bang gombalin dia gitu. Iya, ntar gue akan bikin prank itu, tapi nggak saat ini juga, karena saat ini masih lockdown kan, masih ada musibah ini kan, nggak mungkin juga gue keluar gitu. Gue cuma bisa bikin video di dalam rumah gitu, dan gue manggil talent misalnya gitu untuk ke rumah gitu. Nah, banyak sekali nih teman-teman gue yang galau karena cewek, katakan gitu ya, karena cewek. I don't care. Iya, yang ngamerain juga ini juga masih galau. Yang kamera, ya ini di belakang layar ini masih galau, dan dia masih galau karena cewek. Nah, ini buat motivasi kameramen gue yang ada di belakang layar ini, dan teman-teman sosial media gue yang masih nonton video ini.
Nah, ketika kita diputusin cewek, kita punya cewek, terus kita itu harus gimana biar kita itu bisa move on dan bisa melanjutkan aktivitasnya, untuk lanjut aktivitasnya yang akan dilakukan. Itu gimana Mas biar menetralisir semuanya, masalah-masalahnya, biar nggak kepikiran sama cewek itu, biar nggak melakukan hal-hal negatif. Gimana itu? Ya itu lebih ke fokus untuk menyibukkan kegiatan yang lain yang lebih berguna ya guys ya. Kalau masalah diputusin cewek, nggak usah jauh-jauh tentang orang tua kita. Orang tua kita yang udah nikah pun pasti sering yang namanya bertengkar, bahkan mungkin cerai, itu pasti. Tetapi apa? Mereka tidak melakukan karena saling sayang. Lah, ketika lo kalau diputusin berarti tandanya apa? Ya dia nggak sayang. Yang pertama, yang kedua mungkin karena sikap lo sendiri, mungkin lo cuek, tak acuh, lo nggak ngaca apa yang udah lo lakuin, sampai buat mungkin si ceweknya patah hati atau sakit hati ya kayak gitu. Nah ini kita bahas satu-satu ya. Kita bahas yang pertama ke cowok dan yang kedua ke cewek gitu. Nah, menurut Mas Aldo nih tentang cowok yang sering bilang dia itu fuckboy, terus apa namanya suka main cewek, padahal sih enggak kan, kita kan nggak tahu kan, kita nggak tahu dia tuh ngapain gitu kan. Belum tentu juga kalau mereka yang dipanggil fuckboy itu emang bener-bener fuckboy gitu kan. Itu gimana itu untuk meluruskan niatan mereka untuk bilang kita itu fuckboy? Itu lebih baik mengumpulkan bukti-bukti nyata ya, bukan hanya persepsi semata ataupun pendapat semata. Karena yang kalian ketahui, pendapat dan persepsi itu menuruti ego atau emosional diri sendiri. Iya. Bukan berdasarkan bukti yang jelas di depan nyata dan memang itu nyata terjadi seperti itu. Terus kembali ke cewek. Kadang cewek itu kan ya nggak tahu nih ini cuma persepsi gua atau emang bener-bener ngalamin gitu kan, nggak tahu kan. Ya mungkin berbagi pengalaman dulu. Kadang kalau cowok selingkuh itu tingkat ketahuannya itu nyampe 75% gitu. Ya kan, tingkat sampai lebih lah katakan gitu. Tapi kenapa cewek kalau selingkuh itu jarang ketahuan gitu. Itu masih misteri buat gua. Itu karena kalian tahu sendiri kan, cowok itu bukan dilahirkan untuk kuat hatinya, tetapi kuat pikirannya. Sedangkan cewek itu kuat hatinya. Jadi itu kenapa si cowok pasti hampir sering yang namanya ketahuan selingkuh, karena dia nggak pintar dalam menyembunyikan perasaan. Istilahnya kayak tiba-tiba nih ya selingkuhan lo kayak nelpon kondisi darurat. Lah, sedangkan itu posisi ceweknya itu di sampingnya. Nah, mungkin secara respect kan, secara terkejut kan, mungkin dia pasti bakalan kayak mau nolongin si yang selingkuhannya itu secara tidak sengaja. Mungkin itu contohnya kayak, wah ini ada wah selingkuhan gue lagi ngecat nih, dia sakit, dia pingsan, aduh gimana nih? Lah gerak-geriknya pasti langsung ketahuan, dan cewek lo pasti tanya, lo kenapa? Kamu kenapa sayang? Kamu kenapa sayang? Dan di situ lo akan ketahuan. Itu kan kenapa? Karena kita pikirannya sudah kayak satu tujuan gitu. Itu yang cowok itu pada cowok. Kalau cewek? Kalau yang cewek itu ya tahu sendiri lah ya kan, kayak menyimpan perasaannya pinter kan, gara-gara ke apa? Jadi tenang gitu ya guys ya. Jadi emosionalnya tenang. Kan hati kan banyak guys ya. Bisa ke perasaan, bisa ke emosional, bisa kepikiran juga bisa. Jadi mempengaruhi semuanya. Yang pertama memang hati guys. Jadi yang pertama yang harus tenang itu memang hati, bukan pikiran. Karena kalau hati itu kayak sumber utamanya guys. Jadi kayak kita ya guys ya. Contohnya kita bohong. Itu gak bakalan ada alat pendeteksi. Itu alat pendeteksinya di otak, itu gak bakalan ada. Tapi alat pendeteksinya di darah ataupun jantung. Karena apa? Karena itu aliran darahnya akan
berubah Iya, ketika detak seseorang jantung, berbohong atau menyembunyikan sesuatu. Detak jantung itu lebih Iya. cepat ya. Lah, sedangkan untuk cewek kan itu kan paling pinter guys dalam menyembunyikan. Jadi ya dia bisa ngatur kayak jantungnya ya. Dibiasain guys, padahal dia lagi berbohong tapi kayak slow gitu guys, santuy, dia menikmati itu. Padahal sebenarnya dia lagi berbohong itu juga bisa, tapi semuanya kembali ke diri sendiri. Jadi ya nggak semua cewek itu pinter kayak nyembunyiin selingkuhan, dan nggak semua cowok itu bodoh dalam menyembunyikan selingkuhan. Itu nggak semuanya, tergantung diri sendiri, tergantungnya dari diri sendiri. Ini pembelaan cowok atau pembelaan cewek nih? Ini Tengah-tengah mas. ini Tengah-tengah. realita atau emang benar-benar pembelaan cewek ini Realita, cowok? realita. Ya pembelaan cowok gitu. Jadi ya sebelum kalian memutuskan untuk tertarik kepada lawan jenis, ya ini baik cowok maupun cewek, ya kalian harus tahu resikonya. Yang pertama namanya selingkuh itu pasti terjadi. Nggak usah selingkuh, tapi kayak rasa tertarik dan ingin tahu kepada yang lainnya, lawan jenis yang lainnya, itu pasti. Yang kedua rasa bosan itu juga pasti. Yang ketiga kayak flat, kenapa kok cowok gue ini kok pas pertama merjuangin banget, sedangkan pas tengah-tengah kok kayak B aja. Ya karena lo udah setiap hari sama dia, lo udah tahu kebiasaan, lo udah tahu emosionalnya dia, lo udah tahu gerak-geriknya dia. Jadi lo kayak B aja. Gua apa kayak lo lagi nyamirin cowok lo B aja. Ya B aja lah, masa ya harus loncat-loncat. You know I'm gonna get. Yang penting kan dia kan cinta sama lo, bukan sama orang lain. Jadi kayak gitu. Ya si cowok juga harus kayak gitu juga. Jadi nggak ada pembedaan antara cewek dan cowok, semua itu sama, manusia itu sama. Yang membedakan hanya diri sendiri. Omae wa mou shindeiru. Nani? Itu jelas. Iya. Nah, kadang gini, Mas, banyak nih orang perbedaan laki-laki dan perempuan ketika putus gitu. Yeah. Ketika putus nih, kalau wanita itu galau tingkat parah katakan gitu. Yeah. Itu awal-awal galau tingkat parah itu nyampe 1 hari nyampe 2 minggu bahkan 1 bulan. Yeah, bener. Setelah itu dia lost udah kan. Bener. Tapi cowok itu kalau cowok itu awalnya biasa Yeah, aja. bener. Dan ketika udah memasuki 1 bulan 2 bulan dia merasa kehilangan. Itu menurut Mas bener atau enggak? Ataukah itu ada mau tambahin gitu? Ya sebenarnya ya salah sih ya, karena ya itu tadi manusia itu sama, tidak ada pembeda. Yang pembedanya kelamin doang. Jadi semuanya itu sama. Era Kartini aja bilang gitu sih kan, emansipasi wanita. Jadi ya wanita itu nggak beda sama cowok, ya sama, derajatnya sama. Yang tahu pembedanya hanya yang kuasa, itu jelas. Jadi ya kalau lo semua mau move onnya cepet, ya itu harus menyibukkan diri dengan hal yang lebih berguna. Terus kayak ya udahlah, life must go on. Jadi lo nggak bakalan hidup di hari ini dan lo nggak bakalan hidup di masa lalu, lo akan hidup di masa depan. Jadi lo nggak perlu lah kayak aduh gua putus, galau, mantan gua jalan sama cowok, ya biarin lah. Iya, kan? Emang kalau mantan lo jalan sama cowok lain, lo makannya jadi gak nafsu, terus lo main gamenya kalah terus lo kalau ngeband juga senarnya bisa putus sendiri kan? Enggak ya, gitu. ngaruh sih sebenarnya. Iya, diri sendiri. Ya udah cuek aja, gitu. life must go on. Iya. And life is never flat. Pertanyaan terakhir nih, yang biasa gua alamin dan ya bukan alamin sih, itu alasan orang laki-laki atau perempuan itu buat selingkuh itu apa sih? Sebenarnya alasannya yang pertama mendukung gitu. Faktor yang paling mendukung yang pertama jelas bosan. Karena nggak ada manusia yang nggak bosan, pasti dia bosan.
Yang kedua itu emang karena niat. Jadi nggak mungkin lah kita mau makan tapi nggak niat. Kita mau makan tapi niatnya mau main gitar itu nggak ada. Jadi ya semua pasti niat. Kayak selingkuh itu jelas itu pasti niat. Aduh, ada yang lebih cantik, aduh ada yang lebih ganteng, aduh ada yang lebih mulus, aduh ada yang lebih tampan. Jadi Pasti penasaran. Penasarannya terus dikembangin. Jadi kayak berkembang dan akhirnya menutupi rasa yang dia pertahanin selama ini. Berarti menurut Kakak awalnya suka Iya. terus dijalanin jadi nyaman, Iya. nyaman jalanin cinta, sayang, Iya. sayang terus cinta gitu Iya, ya. benar. Terus berarti itu alasan yang kuat gitu ketika orang yang ingin selingkuh gitu. Iya. Alasan yang kuat jelas itu tadi, bosan, terus karena itu tadi niat itu udah jelas. Nah, jadi gitu guys. Oke. Jadi ketika kita maksudnya ketika kita melihat ataukah mengalami sesuatu itu, jadi kita tuh jangan menangkap itu tuh dengan akal sehat, harus menggunakan akal sehat karena ketika kita menyikapi suatu bosan, ya kita sebagai manusia pasti bosan, tapi gimana caranya kita menyikapi, kita mencari cara dewasa gitu. Jadi ya intinya dari diri kita sendiri, kita mau lanjut ataukah mau berhenti gitu. Udah, mau ada kata-kata yang mau sampaikan? Ya. Jadi ini buat semuanya yang nonton ya, juga buat gue sendiri ya. Iya. Jadi nggak usah lah yang namanya kita mengenal kata bosan dari hal sederhana. Lo makan nasi emang nggak bosan? Makan nasi warnanya putih emang nggak bosan? Bosan kan? Ya udah. Iya. Kalau bosan ya udah usah makan nasi. Makanya lo kalau udah punya pasangan tuh nggak perlu yang namanya bosan. Tapi lo harus lebih ke kreativitas, lo lebih kayak ke mungkin menciptakan hal-hal yang baru agar lo sendiri tidak bosan. Contohnya lo setiap hari main game dan pasangan lo itu jenuh, ya udah lo coba Ajakin habis main game. ya bukan itu tapi habis main game lo mungkin aja ke main yang lain, mungkin main alat musik, mungkin main puisi, mungkin dongeng atau Lomba-lomba. mungkin ya cerita-cerita atau gimana kan bisa. Jadi ya sebenarnya diri sendiri itu jelas. Jadi harus diubah mindsetnya untuk kata bosan itu sendiri. Oke, jadi gitu guys video hari ini. Dan nanti ada link yang ada linknya in sosial medianya Mas Aldo, jadi biar bisa kalian kepoin dia udah punya pacar belum, udah itu belum, udah bisa gua aja nggak apa-apa. Oke, gitu aja video dari gua. Jangan lupa like, comment, subscribe channel gua Ridho Official dan nyalain loncengnya biar video gua selanjutnya, karena masih banyak video-video menarik yang akan gua sebarkan buat kalian semua. Oke, Pasti. check this out.